من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Baik, berikutnya dari Fulan di grup Ikhwan 46. Ustadz, keluarga saya pernah bilang ke saya, waktu sebelum perang Uhud, Abdullah bin Jahsy mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas untuk doa bersama. Yang satu berdoa, yang satu mengaminkan. Dan ini dijadikan dalil oleh mereka untuk doa bersama untuk memperingati tanggal 1 Muharram. Pertanyaan saya Ustaz, apakah hadis ini sahih dan bagaimana cara saya mendakwahi mereka? Karena mereka sudah bosan mendengar kata bid'ah Ustaz. Saya nggak tahu ya apa hubungannya dengan hal tersebut di perang Uhud. Ya apa hubungannya dengan tahun baru? Ya dari sudut riwayat juga saya nggak tahu tentang tidak tahu tentang riwayat yang disebutkan tadi. Kalau masalah ada yang berdoa, ada yang ada yang mengaminkan, itu syariat sudah lama, malah dari syariat Nabi Musa sudah ada. Karena itu disebutkan di tafsir ayat surah Yunus ketika Nabi Musa berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudhillu an sabilik, dan seterusnya. Maka itu doanya disebut Nabi Musa di situ berdoa. Tapi di ayat setelahnya dikatakan qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Telah dikabulkan doa kalian berdua, dikatakan. Padahal yang berdoa cuma Nabi Musa. Itu kata para ulama, itu karena ketika Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Makanya dihitung doa mereka berdua. Dan di sunnah Nabi Daud juga telah syah bahwa Nabi SAW ketika kunut witir atau ketika beliau berdoa dalam sholat, ya beliau berdoa dan diaminkan oleh para sahabat. Diaminkan oleh para sahabat. Iya, itu syah dari Nabi SAW. Makanya berdoa dan mengaminkan itu hal yang biasa. Ya cuma yang menjadi masalah, doanya itu bersama diaminkan itu di mana tempatnya. Kalau saya misalnya lagi duduk di tengah keluarga saya, kemudian saya berdoa, anggota keluarga saya mengaminkan, itu bagus. Atau kita berada di dalam majelis ilmu, kemudian di awal majelis saya berdoa, atau guru kita berdoa, di akhir majelis berdoa, kita yang hadir di majelis mengaminkan, itu bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya terkait dengan sholat, selepas sholat dia berdoa mengeraskan suara, diaminkan oleh makmum, ini harus diperiksa, ini keadaan khusus, ditempatkan di posisi khusus. Sholat 5 waktu itu dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW dan para sahabat. Jadi posisi khusus tersebut harus jelas penukilan. Jadi begitu tidak ada nas, itu menunjukkan bahwa itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Karena tidak ada riwayat apapun tentang hal itu. Termasuk di awal, kalau diikat dengan awal tahun, itu harus ada nas yang jelas. Karena diikat dengan waktu dan tempat, itu harus ada nas jelas terkait dengan hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, Itu namanya yang saya sebutkan tadi, itu fikih dalam doa. Doa itu ada fikihnya. Ya jangan dipikir sederhana saja. Seorang berdoa, kenapa dilarang berdoa? Nggak ada yang melarang berdoa. Tapi doa itu ada fikihnya. Ada ketentuannya. Dan itu kedetailan ilmu namanya. Kadang orang banyak yang kurang paham, tetapi ketika diluruskan, sembarang dia berucap, wah ini terlalu keras, terlalu ini, selalu menyalahkan dan seterusnya. Orang kalau sudah masuk di pembahasan ilmu agama, seorang itu berbicara dengan ilmu. Dia berbuat dengan ilmu, dia tidak berbuat pula, itu didasari ilmu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. nah, Masya Allah Ustaz. Barakallahu fiik.